Penjamin emisi, fund manager, analis, dan sebelumnya tentu ada profesi-profesi di pasar modal yang saya geluti. Dan akhirnya sampai puncak, ya saya pikir cukup nih pengabdian saya untuk profesi dan saya mengabdi sekarang kepada masyarakat. Jadi kurang lebih perkenalannya selain saat ini saya sebagai ketua LSP, saya juga komite resiko ya di salah satu perusahaan TBK namanya Papros TBK. Kemudian saya juga komite investasi di dana pensiun RNI, BUMN dua-duanya ya. Jadi ini kenapa saya bisa ada di sana karena adanya sertifikasi profesi yang saya miliki sehingga saya ada di beberapa institusi ya. Dan selain saya sebagai ketua LSP, saya juga punya beberapa perusahaan dan mungkin salah satunya ada kafe, namanya Kafe Saham. Bagi teman-teman yang ada di Ben Hill, main ke Ben Hill, nah itu adalah kafe yang saya miliki salah satunya. Demikian ya sedikit perkenalan saya, Ami ya. Mungkin bisa ke teman-teman, silakan. Nah, tadi teman-teman juga udah denger ya, jadi dari Pak Haryadit sendiri, kalau Pak Haryadit ini sudah lebih dari 20 tahun, lebih tepatnya kurang lebih 27 tahun ya Pak, 27 Ya, tahun di pasar modal. Jadi mungkin teman-teman udah bisa ngebayangin betapa nanti berfaedahnya obrolan kali ini kali ya. Dan ini Pak, pendaftar kali webinar yang pertama ini justru banyak gitu Pak dari mahasiswa Pak, dari mahasiswa, mahasiswi, dan fresh graduate, kebanyakan dari fresh graduate. Senang deh. Dari seluruh Indonesia Pak, jadi ada dari Aceh, dari Batam, sampai ada dari Surabaya, Malang. Nah, ya luar biasa. Luar biasa, senang nih dengarnya nih, Ami nih. Iya Pak, jadi mungkin pertanyaan pertama dari saya kali ya Pak, karena teman-teman di sini juga tadi dari daftar peserta banyak yang berasal justru dari mahasiswa dan fresh graduate yang sekarang mencari kerja dan ada juga banyak juga yang karyawan swasta. Nah mungkin teman-teman di rumah, saya juga termasuk penasaran seperti apa sih Pak, seperti apa gentingnya perusahaan atau ya perusahaan di saat pandemi ini Pak gitu. Ya, baik Ami ya, terima kasih Ami ya. Karena saya adalah background pengusaha dan teman-teman saya juga banyak pengusaha, jadi memang masa pandemi seperti ini, pandemik ini adalah yang terburuk ya dalam sepanjang sejarah yang pernah saya alami dari krisis 2008, sebelumnya di tahun 2000-an, sampai di 98 ya kita ngalamin ini hal yang sangat paling parah sekarang. Nah, kalau bicara BUMN saya rasa juga pendanaan semua lari ke COVID, kemudian juga swasta juga sama. Jadi ini berat sekali ya. Dan banyak terutama ya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan TBK tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang yang besar ya. Jadi kalau saat ini perusahaan tidak hutang itu adalah keren banget. Tapi utang yang terjadi di 2-3 tahun yang lalu sekarang menjadi berat karena harus di restructuring. Kalau misalnya bisa, kalau nggak bisa akhirnya dipilotkan. Dan ini terjadi di banyak perusahaan. Jadi memang sedih ya, tapi kan pemerintah juga tahu bahwa ini bukan beban pengusaha aja, tapi juga ada beban pemerintah dan mungkin juga ada bebannya ini terjadi global. Jadi ini adalah yang perjalanan yang harus dilalui pengusaha. Kalau pengusaha ini bisa lolos dari sini, maka krisis-krisis di masa yang akan datang diperkirakan tidak separah ini dan itu akan lebih mudah dihadapi. Jadi ini memang adalah spirit fighter dari seluruh pengusaha ini memang di tahun ini yang paling besar dan effortnya bagi dia nih ketika dia mampu survive maka ini akan semakin besar. Nah memang akhirnya dampaknya ke siapa? Ke tenaga kerja. Tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan tersebut mengeluarkan orang, melakukan PHK, pengurangan,
itu dilakukan di semua industri ya, tak terkecuali mau keuangan dan keuangan itu kena ya dampaknya. Tapi kalau sekarang yang kita lihat sudah terjadi sedikit recovery, walaupun mungkin dalam pandemiknya belum ya, mungkin masih ada setengah lagi karena obatnya, serumnya sendiri juga baru satu yang dapat ya, Cina mungkin dapat sebagian, tapi Pfizer itu juga diperkirakan mampu menyembuhkan sampai 90%. Nah ini ada berita segar yang artinya COVID tidak lama lagi akan bisa terpecahkan, dan kalau ini sudah terpecahkan, ini akan memberikan peluang yang dahsyat terkait dengan recovery di ekonomi dan bisnis. Jadi sabar aja ya, dan saya yakin teman-teman yang namanya generasi COVID, yang baru lulus, yang belum bisa kerja, nggak usah takut ya, ini paling hanya tahun ini aja, tahun depan teman-teman saya sih optimis banget untuk teman-teman udah bisa bekerja lagi ya. Demikian sekilas ya yang saya bisa sampaikan. Iya, Pak. Jadi emang COVID ini emang berdampak kepada segala sektor ya Pak. Jadi berdampak segala sektor, bahkan perusahaan yang mungkin tidak utang aja itu dibilang bagus ya Pak untuk saat pandemi seperti ini gitu. Iya betul. Jadi bukan hanya utang ya Mi, bahkan perusahaan yang masih bisa hidup, yang tadinya 100% revenue-nya dan dia hanya mampu 50%, 30%. Wah, Anda hebat, masih luar biasa, masih mampu bertahan. Itu tidak sedikit yang mendapat applause dari banyak pihak ya, karena memang untuk mendapatkan penjualan dalam kondisi saat ini sulit. Misalnya properti, mudah nggak kira-kira orang jual rumah, jual apartemen. Nah, belum lagi yang lain ya. Jadi ini memang salah satu yang harus dilawan saat ini. Bukan hanya COVID ya, tapi juga pekerjaan yang begitu sulitnya. Oke, silakan. Iya Pak, jadi udah kerja itu, cari kerja itu udah susah, terus kena dampak COVID kali ini jadi semakin susah gitu ya Pak. Nah, balik lagi nih Pak, tadi kan banyak mahasiswa nih, banyak juga pertanyaan dari kita, dari para peserta nih, sebaiknya nih Pak untuk mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang saat ini baru lulus nih Pak, skill apa sih Pak yang mesti dipelajari, atau kemampuan apa atau bakat apalah yang mesti dimiliki oleh para mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate kali, apalagi saat pandemi seperti ini gitu, dan menghadapi setelah pandemi gitu. Ya, baik. Ini masa yang sulit, saya bilang agak sulit ya. Ketika sulit seperti ini, kalau saran saya ketika teman dapat kerjaan, kerja dulu aja, masuk dulu aja. Jangan pilih-pilih ya, tapi pilih-pilih bagus, tapi ini nggak cocok sama saya. Tapi kalau teman-teman berbuat seperti itu, takutnya potensi itu akan diambil orang lain. Karena apa? Peluang kerja saat ini memang sangat terbatas, jadi apa aja kerja, ambil dulu aja. Nah, ketika misalnya Anda mau masuk jadi analis, misalnya di pasar modal, atau Anda mau masuk di banker gitu ya. Nah, tawarannya bukan di situ, terima dulu. Tapi ketika Anda sudah masuk di dalam ekosistem, nah, maka itu akan lebih mudah lagi Anda dikenal dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan. Karena kalau kita milih di bidang passion kita, emang itu adalah pilihan kita yang paling bagus, tapi belum tentu ada lowongannya. Nah, kita masuk dulu ke dalam ekosistem, pelan-pelan akhirnya orang tahu kita, dan kita sudah terupgrade knowledge, barulah kita masuk kepada passion kita. Karena tidak sedikit lowongan yang ada saat ini diperuntukkan lebih kepada domainnya adalah pencari uang, bisa dikatakan marketing atau sales, karena emang itu yang lagi dikejar. Bagaimana perusahaan bisa mendulang revenue lebih besar sehingga bisa bertahan dan akhirnya menarik karyawan yang saat ini misalnya dirumahkan, menarik teman-teman yang belum berprofesi untuk segera bergabung. Nah ini saran saya di tahun ini yang deket ya, atau 6 bulan terakhir, terima dulu, masuk ekosistem, baru Anda pilihkan strategi mau kemana sesuai dengan passion Anda. Karena kalau bekerja dengan passion saya rasa itu adalah indah banget ya, enak banget. Tapi memang itu tidak mudah karena kadang-kadang yang datang tidak pas pada saatnya. Demikian Mi ya. Iya Pak, jadi kalau misalnya tadi kan udah ada kerjaan diterima dulu nih Pak, jangan pilih-pilih gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang saat ini belum mendapat undangan gitu, undangan pekerjaan atau belum diterima bekerja, misalnya masih nyari-nyari nih tapi susah juga, apalagi ada pandemi ini, kira-kira apa nih Pak yang perlu dievaluasi atau seperti apa bakat atau skill yang perlu dimiliki?
Baik, baik. Terima kasih nih host ya, Mbak Ami ya. Apa sih yang harus menjadi bekal diri kita ketika untuk bekerja? Paling enggak memang adalah standar kompetensi profesi yang kita miliki. Kalau kita sukanya IT, ya kita mau nggak mau harus menguasain IT. Jangan kita tidak punya tidak punya skill IT, tapi mimpinya bekerja jadi IT. Kalau kita berminat untuk bekerja di bagian arsitek, ya mau nggak mau kita harus memiliki kompetensi di sana. Nah, skill-skill seperti itu kan kadang-kadang kita bisa peroleh baik yang free maupun baik yang berbayar. Nah, mau tidak mau teman-teman harus luangkan waktu, investasi sedikit uang. Karena ketika teman-teman belajar, ini adalah investasi ya, belajar, ikut ujian misalnya, ini adalah investasi. Dan ketika saatnya tepat, Anda sudah terdepan memiliki sertifikasi kompetensi yang apa? Yang sudah menjadi tujuan dari teman-teman maupun dari pemberi kerja. Karena pemberi kerja sekarang juga nggak mau untuk membiayai training, karena ke depan ini perusahaan akan efisien. Ketika di efisien, maka training-training yang budgetnya dianggarkan beda ya. Kalau perbankan mungkin nggak ada masalah. Mungkin sampai saat ini masih ada kewajiban dari laba bersih, 5%-nya dari laba bersih itu untuk training. Tapi perusahaan lain, mereka akan mengkompres, mengkeritingkan budget, memilah budget untuk training ntar dulu, maka saya ambil adalah orang-orang yang sudah memiliki kompetensi. Kalau dia belum punya kompetensi, ntar dulu deh. Nah, jadi saran saya ketika saat ini, ayo perdalam. Kalau teman-teman mau belajar komputer, mau programming, mau desain grafis, ayo belajar. Sampai kompetensi itu punya, jadi kita punya kekuatan ketika kita melamar. Tapi kalau kita nggak ada itu, hanya mengandalkan S1, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah ambil S2, pasti akan kesulitan. Kok saya nggak dapat kerja? Ya enggak, karena sekarang selain teman-teman dapat S1, pasti di kampus ada namanya SKPI, Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, itu dikejar. Yang dikejar yang mana? Tentu yang berprofesi, yang profesional. Kalau ini kita udah punya, bagus. Pak, kampus saya belum ada SKPI. Nah, tentu mau tidak mau, teman-teman harus investasi sendiri, harus belajar sendiri, harus mengeluarkan sedikit uang, minta sama orang tua. Untuk apa? Untuk paling nggak mengejar kompetensi yang dimiliki untuk mempermudah jalan Anda untuk mencari kerja. Karena kalau tidak, misalnya kami di Jakarta, ini kan ada seluruh Indonesia. Ini yang di Jakarta, mungkin ada Bandung, kemudian ada di Surabaya, atau mungkin ada di Medan ya, terutama di kota-kota besar, ini tidak sedikit lulusan S1 itu sudah punya 2, 3, 4 sertifikasi kompetensi, bahkan yang bergelar. Nah, ini yang akibatnya kok saya kalah ya sama dia, karena dia sudah ketika belum lulus S1 dia sudah memprepare dirinya untuk memiliki kompetensi teknis tertentu. Ketika ada lowongan, pasti pemberi kerja akan mendahulukan orang-orang yang memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, itu apa? Karena bagi mereka costly kalau saya mempekerjakan orang yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Saya harus training. Itu beban bagi perusahaan saat ini. Mereka kan lagi cutting budget. Kalau bisa budget diminim-minimkan, dikurangin untuk kegiatan yang lain. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan teman-teman harus memprepare diri sendiri. Nah, nggak usah takut ya, karena pendanaan kayak gini kadang-kadang juga ada yang free ya. Ya kadang-kadang ada, tapi mau tidak mau teman-teman kalau tidak ada yang free, ya teman-teman harus mulai menabung karena ini penting bagi masa depan teman-teman. Demikian, Mi. Nah, penjelasan yang ini ya berfaedah ya. Ini buat teman-teman yang saat ini sedang mencari kerja, ini berfaedah banget karena tadi Pak Haryadi juga sudah sampaikan bahwa kita perlu investasi waktu ya Pak, lalu investasi uang dan harus proaktif gitu mencari-cari mencari informasi atau mencari selain gelar S1 maupun misalnya S2. Nih buat teman-teman juga jadi tidak masalah ya. Mungkin kalau saat ini kita merasa kayak aduh berat banget gitu ya Pak, mahal banget bagi kita, tapi ternyata itu bisa berlipat-lipat ganda ke depannya kayak gitu. Jadi kita maka kalau itu setara dengan kode saham, saya punya saham berapa keuntungannya, ribuan persen ya, ribuan persen. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saat ini merasa berat, kita lihat ke depannya gitu ya Pak, manfaat yang akan kita dapatkan ke depannya. Betul, Mi.
Jadi, tadi juga Pak Haryadi sempat menyinggung, tentang sertifikasi kompetensi seperti itu. Nah, Ya, ya. nah kalau misalnya gini Pak, mungkin, teman-teman di rumah atau di, saat ini yang mendengar, webinar ini bingung Pak, kalau misalnya kita melamar kerja, lalu, background pendidikan kita tidak sesuai dengan, posisi yang akan dilamar misalnya, seperti itu. Nah, tapi kita juga memiliki, sertifikasi kompetensi nih, misalnya kita punya sertifikat kompetensi. Nah, apakah, kalau Pak Haryadi sendiri menjadi, yang menyelenggarakan rekrutmen itu, apakah akan melihat background pendidikan kita ataukah, lebih melihat dari sertifikat kompetensi yang kita miliki? Ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin, merasa nggak sesuai sama background atau pengen bekerja di, posisi yang tidak sesuai dengan background pendidikan, sebenarnya kita, bisa kita dapetin posisi itu dengan cara mengikuti sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan passion kita, gitu. Ya. Nah Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan kita ngobrolin tentang, mahasiswa yang mau cari kerja. Nah, Ya. dari fresh graduate gitu. Nah, kalau sekarang nih Pak, untuk karyawan untuk menghadapi, hal pandemi seperti ini kan banyak juga, bisa dibilang terutama Jakarta itu, penganggurannya lebih banyak dari yang lain karena terkena dampak pandemi ini gitu, Pak. Nah, Betul. seperti apa sih, atau apa ya, kemampuan atau bakat yang harus kita miliki sebagai karyawan Ya. gitu untuk tetap stand out di posisi kita kayak gitu, Pak. Baik. Oke, kondisi ini kita bicara pandemik ya. Pandemik maupun sebelum pandemik adalah yang ada adalah resiko, termasuk nanti munculnya resiko. Jadi kalau saya mengamati perusahaan yang sukses adalah ketika sebagian besar karyawannya itu mengerti terkait risiko. Jadi beberapa case yang ada yang saya perhatikan, teman-teman yang mengambil sertifikasi manajemen risiko itu lebih mudah diterima bekerja. Karena apa? Karena mereka akan tahu kadar risikonya ketika dia mengerjakan sesuatu, perusahaannya, temannya, bahkan sampai secara keseluruhan dia tahu terkait risiko, mitigasi segala macam, akhirnya mereka lebih mudah kerja. Jadi saya memandang background apapun teman-teman, ketika teman-teman bekerja, sebaiknya adalah memiliki sertifikasi manajemen risiko. Kenapa? Karena saya bisa belajar dari satu sisi, misalnya orang-orang perbankan. Kenapa sih orang bank kalau masuk pertama yang dilihat adalah terkait udah belajar manajemen risiko, belum, belajar dulu. Dan ini terjadi bertahun-tahun dan saya amati, oh ternyata menjadikan karyawan di perbankan ini jadi prudent. Kenapa? Begitu awal masuk mau jadi office boy, mau jadi apa segala macam, yang diminta adalah manajemen risiko. Dan saya juga melihat di industri lain yang seperti itu, misalnya insurance, itu juga sama, yang dilihat adalah risiko juga. Tapi kalau insurance adalah berbagi risiko. Nah, saya melihat di industri pasar modal kurang. Mereka lebih mengutamakan license ya. Padahal resikonya juga ada dan besar ya dampaknya. Nah, kalau teman-teman mau masuk di industri apapun, yang dibutuhkan menurut saya adalah memiliki sertifikasi manajemen risiko. Dengan demikian perusahaan tidak akan ragu kepada teman-teman untuk merekrut. Kenapa? Dia tahu kalau perusahaan risikonya di mana aja. Dia tahu ketika orang itu bekerja yang menjadi faktor risikonya apa. Dia tahu teman-temannya yang akan ada risiko di bidang apa, di bagian mana aja. Nah, ini yang saya pandang akan memudahkan bagi teman-teman. Ketika teman-teman punya S1, jangan lupa ambil salah satunya adalah sertifikasi manajemen risiko. Dan beberapa case yang terjadi dari teman-teman yang sudah mengambil sertifikasi manajemen risiko dan ternyata memang dimudahkan. Salah satunya yang ada di industri asuransi dan pasar modal maupun bank, ternyata ketika dia sudah ngambil manajemen risiko, ya ini yang saya cari. Jadi saya kalau udah dia tahu faktor risiko yang ada, nggak terlalu sulit saya ngajarinya. Nah itu menjadi menjadi satu perhatian. Termasuk misalnya mau menjadi sales, dia harus tahu resikonya di mana. Jadi bagi saya kalau segala sesuatunya kita mengedepankan resiko, itu bukan berarti wah Pak ini nggak maju-maju nih Pak, berarti nahan ke Pak, enggak. Dengan kita tahu resiko akhirnya kita dalam melakukan tindakan akan lebih berhati-hati. Demikian masukan dari saya.
Nah, tadi juga ini mungkin insight buat teman-teman yang mungkin udah tahu atau belum tahu misalnya. Nah, salah satu sertifikasi kompetensi yang wajib mungkin ya, kalau bisa dibilang yang disarankan wajib dimiliki oleh karyawan atau misalnya mahasiswa atau fresh graduate sekarang ini adalah mengambil sertifikasi manajemen risiko, karena itu bukan hanya di pasar modal ya Pak, tapi di segala sektor gitu. Segala sektor itu membutuhkan sertifikasi kompetensi manajemen risiko seperti itu. Nah, ini insight baru mungkin ya Pak, karena jujur waktu aku kuliah juga belum aware-nya belum ada gitu Pak, belum dikasih awareness kalau misalnya manajemen risiko itu penting gitu saat di dunia kerja maupun saat kita menjadi karyawan kayak gitu. Nah, oke. Kita masuk ke ini ya Pak, pertanyaan dari para peserta nih Pak. Nah, ini udah banyak banget nih pertanyaan dari kemarin, udah banyak yang nanya dan pertanyaan juga bagus-bagus banget gitu. Kita bakal masuk pertanyaan yang pertama ini adalah nah ini bagus banget nih. Masih nyambung ke yang tadi. Pertanyaan yang pertama ini dia bertanya bahwa seberapa penting sertifikasi dalam dunia kerja saat ini gitu. Mungkin tadi juga udah dijawab kali ya Pak, mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi. Tapi nggak apa-apa gini, seberapa penting sertifikasi dalam dunia kerja ya. Jadi teman-teman ini yang menjadikan keraguan dunia kerja kepada dunia pendidikan, karena tidak ada link and match ya, dan di sana ada gap. Nah, karena ada gap, maka muncullah yang namanya sertifikasi kompetensi. Dari kampus nggak dapat, akhirnya nih model BNSW yang Badan Nasional Sertifikasi dibuat pemerintah untuk mempersiapkan orang-orang kompeten. Karena di kampus belum tentu bisa mengkompetenkan mereka untuk berprofesi. Biar lebih mudah, makanya dibentuklah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan di setiap industri, masing-masing industri apapun ada perwakilannya, namanya LSP. Nah, kebetulan kami dari LSP Pasar Modal perwakilan dari BNSP, dan dengan demikian kalau orang yang ingin masuk di pasar modal, nah ini belajar di satu lembaga pelatihan dan uji kompetensinya di LSP. Nah, pentingnya di mana? Ya yang tadi, karena nggak link and match antara dunia pendidikan dan dengan dunia kerja, akhirnya harus memiliki itu. Kedua, untuk memastikan kalau kita cuma punya S1, siapa yang bisa memastikan kalau kita memang kompeten di bidangnya sementara kita baru lulus? Enggak dong. Pasti yang akan dilihat adalah orang yang berpengalaman. Udah punya pengalaman berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Itu pasti didahulukan kalau kita tidak punya pengalaman. Tapi kalau misalnya dengan rentan gaji tertentu, pengalaman 2-3 tahun dia tidak punya kompetensi karena bisa ada pengalaman, tapi teman-teman misalnya punya sertifikasi kompetensi di bidang yang sama dengan orang yang 2 tahun, 3 tahun, kira-kira pilih yang mana? Wah, ini aja nih, kayaknya menarik nih, fresh graduate, masih bisa diatur, masih bisa diajarin, dan ini saya rasa bisa cepat. Maka kadang-kadang orang yang punya sertifikasi kompetensi lebih diambil daripada yang bukan. Nah, orang yang sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun, kalau dia tidak punya sertifikasi kompetensi, kadang-kadang dia pusing juga nyari kerja. Kenapa? Karena dunia kerja masih mempertanyakan lagi, yuk mana? Mesin yang dipegang dulu dengan yang sekarang beda, ilmunya beda. Yang tahu yuk itu kan adalah yang tempo lalu, yang sekarang udah berubah. Nah, inilah bahwa dunia kerja itu berubah terus, maka kita harus ngikutin. Nah, demikian juga sertifikasi kompetensi. Dengan teman-teman punya sertifikasi kompetensi, berarti teman-teman akan bisa selalu mengikuti perubahan. Kenapa? Karena masa berlakunya 3 tahun, dan setiap 3 tahun teman-teman akan di RCC, di recurrent untuk di reassessment lagi, diuji lagi. Selama 3 tahun teman-teman diminta untuk mengupgrade, namanya PPL, namanya pendidikan lanjutan, atau namanya RCC, namanya recurrent currency ya, untuk kita ikut pelatihan-pelatihan. Nah, artinya apa? Dengan seperti itu kita akan mengupdate knowledge, mengupdate skill, termasuk misalnya bahkan sampai ada attitude-nya. Nah, itu yang saya pikir ini yang membedakan orang yang berpengalaman sama orang yang memiliki sertifikasi kompetensi. Dan kalau dia tidak punya sertifikasi kompetensi dan belum punya pengalaman, itu yang tentu kita agak kasihan, akan berat sekali ke depan dunia kerja menerima orang yang tidak memiliki pengalaman, apalagi tidak memiliki sertifikasi kompetensi.
Jadi bagi saya mau masuk di industri apapun itu perjuangannya adalah punya nggak sertifikasi kompetensi. Nah misalnya gini, negara ASEAN itu sudah satu, bahkan perdagangannya sudah global kemana aja bisa. Tapi pertukaran pekerja, pertukaran pelajar itu tahun 2020 setelah Mei harusnya kemarin ini rame, tapi kehajar COVID. Ya mungkin yang bawah, bagaimana level yang tinggi lain lagi. Jadi ini menjadi satu kesempatan mumpung teman-teman muda, silakan karena sertifikasi kompetensi ini banyak tuntutan pemberi kerja. Jadi kalau teman-teman polos aja ini setahun lagi ini kasihan nih. Jadi ambil sesuai dengan passion, siapkan diri karena ketika teman-teman tidak menyiapkan diri, yang lain telah menyiapkan diri. Gitu, Mi. Wah, ini penjelasan yang cukup insight juga ya Pak, karena ternyata kita jadi, maksudnya kalau kita yang fresh graduate mempunyai sertifikat kompetensi dengan orang yang sudah bekerja 2 atau 3 tahun, bisa jadi perusahaan lebih melirik kepada fresh graduate yang tadi Pasti. Iya. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Jami Bayu. Nah, saya di LSPPM, apakah ada grup membernya Pak? Dan syarat untuk masuk grup itu apa Pak? Ya, jadi memang ada grupnya teman-teman ya di LSPPM, tapi grupnya adalah teman-teman yang sudah mengambil kelas khusus, kemudian nanti teman-teman akan diberikan akses ada di grup-grup. Misalnya ngambil RSA, ngambil CSA, ngambil CRP, ngambil CRA, itu masing-masing punya grup. Jadi syaratnya adalah sudah lulus di sana. Tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah mempermudah teman-teman komunikasi, mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru, dan tentu dengan adanya network itu akan memudahkan teman-teman berinteraksi kalau ada lowongan. Jadi memang hanya di spesial bagi teman-teman yang sudah mengambil sertifikasi dan di sana nanti teman-teman biasanya akan kalau ada lowongan akan menjadi paling depan yang tahu. Seperti saat ini ada salah satu perusahaan sekuritas yang membutuhkan satu lowongan, itu mereka nggak akan berikan kepada publik, pasti sangat jarang. Teman-teman kalau untuk bekerja di pasar modal pasti nyari namanya lowongan tuh susahnya luar biasa, pasti nggak akan ada. Kalaupun ada hanya jadi sales. Kenapa? Karena teman-teman belum masuk komunitas. Kalau teman-teman sudah ada di komunitas, ada di dalam, nah ini peluang-peluang informasi ini akan disampaikan. Kenapa? Ya mereka hanya memberikan kepada komunitas yang sudah dianggap mumpuni, sudah punya kompetensi, sehingga ketika target perusahaan membutuhkan, yang diberikan adalah orang yang sudah tersertifikasi. Kalau yang belum, mau nyari, mau dikasih kerjaan susah. Gue nggak yakin sama dia, orang dia nggak punya sertifikasi kompetensi. Tapi kalau misalnya dalam lingkungan yang sama, maka kita yakin, ini sudah punya RSA, ini sudah punya CRA, jadi kita sangat mudah. Sama dengan teman-teman yang sudah punya RSA, CSA itu sering dengan saya ya, mungkin banyak yang mereka sudah bisa bekerja. Kebetulan pemberi kerja kadang-kadang minta ke saya, Pak Haryajid ada nggak yang punya CSA, ada nggak yang punya ini? Saya butuh junior analis dong, saya butuh manajemen resiko dong. Mungkin saya sudah ratusan yang saya bantu, saya sebar bukan hanya di perusahaan sekuritas, tapi di dana pensiun. Nah, mungkin beberapa kesaksian kalau ada itu bisa aja kita undang orang-orang yang sudah bekerja berdasarkan info yang pernah kami berikan berdasarkan karena dia sudah kompetensi. Jadi network ini memang network terbatas ya, tapi kalau misalnya belum kompetensi, kami gitu mau memberikan satu lowongan mikir-mikir nanti mempermalukan kita nggak ya, dia kompetensi teknisnya aja nggak ngerti, dia belum pernah belajar, ntar jangan-jangan mempermalukan kita. Itu yang ditakuti dari sisi teman-teman. Tapi kalau sudah punya kompetensi, sudah pernah lulus uji kompetensi, nah itu enak, maka itu yang akan kita bantu. Makanya sistem rekrutmen maupun pemagangan kadang-kadang kita akan support ya kepada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan. Tapi kalau yang belum punya kompetensi apapun, biasanya kita nggak berani. Khawatir ekspektasi mereka salah terhadap kami. Kurang lebih begitu ya. Jadi buat Pak Jami Bayu sudah dijawab ya oleh Pak Haryajid. Setelah dinyatakan lulus nanti akan bergabung di grup member di LSPPM dan ada banyak keuntungan nih tadi sudah disebutkan oleh Pak Ajid. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Asep Basbudah nih. Mohon izin bertanya, apakah jika mempunyai banyak gelar membuat kita makin pusing nggak ya? Soalnya banyak yang harus dipahami.
Dari Pak Asep. Gini ya Mas Asep ya, gelar-gelar kebetulan yang saya ambil itu kan gelarnya lebih kepada profesi di bidang keuangan. Hampir semua yang saya ambil ada irisannya. Misalnya saya ambil wakil manajer investasi dengan penjamin sesama pasar modal ditambah wakil WPPE, itu ada irisannya. Saya ambil analis lagi ada irisannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, nggak terlalu beda jauh. Dan kita masih related di dunia keuangan. Jadi saya mampu menjelaskan. Tapi ada juga teman saya yang lebih parah dari saya ya, alumni dari CSA, karena dia ambil S1-nya 5, sarjana S1 5, S2-nya kurang lebih 5, ditambah sertifikasi profesinya hampir 40. Ya, itu ada, dia pernah masuk rekor muri, dan dia juga lulusan CSA. Tapi dia nggak pusing, dia ngambil sebagai pekerja aja. Tapi kalau dia mau manfaatkan terhadap profesinya itu, saya yakin itu bisa kemana-mana. Jadi balik lagi, kalau dia punya personal branding yang kuat, itu semua yang dimiliki itu bisa dikapitalisasi. Tapi kalau dia personal brandingnya nggak terlalu kuat, nggak pede, ya walaupun banyak percuma. Nah, pusing nggak Pak ya? Ya nggak usah takut, banyak obat, banyak dokter, datang aja ke ini ya. Nggak, saya yakin nggak pusing, malah itu akan membawa kita kepada banyak teman, malah akan membawa kita kepada potensi other income yang banyak. Jadi saya punya apa ya? Punya mindset bahwa saya tidak mau punya single income, double income, triple income, empat income, tapi saya maunya biasanya adalah 15. Minimal 15. Kalau ada keran income yang ketutup, saya harus buka lagi. Jadi 15, 15, 15 itu menjadi mindset saya. Dengan saya punya banyak income, ini memungkinkan saya untuk membeli buku, mau makan yang enak, mau apa, mau jalan kemana, itu nggak terlalu pusing. Makanya saya ngajakin karena saya adalah entrepreneur juga, saya pekerja juga, saya investor. Jadi income itu sebenarnya teman-teman buka kerannya ada di mana-mana ya. Tapi kerannya itu memang harus dipupuk dari sekarang. Saya juga mupuknya nggak sebentar, saya juga mupuknya lama dan nanti dalam perjalanannya waktu teman-teman pasti ada saya bisa 2 income, 3 income tuh harus ya. Walaupun masih kecil income-nya nggak apa-apa tuh harus diperbanyak, dibuka dan kalau kita memperbanyak income tentu effort kita juga lebih dibanding yang lain. Kalau orang yang punya single income, pikirannya hanya ke satu. Tapi kalau kita punya banyak income, maka pikirannya ada di beberapa bercabang. Sekarang capek, ya. Kalau teman-teman bilang capek nggak? Capek pasti. Ada nggak teman-teman di antaranya yang melihat ada teman-teman teman kalian tuh yang punya S1 berbarengan dijalanin? Bisa nggak? Bisa. Dan ini bisa lulus sarjana hukum, bisa lulus sarjana ekonomi. Dan itu saya sudah biasa lakukan dari muda. Jadi ketika saya bekerja dengan banyak multitasking, itu akhirnya sekarang sudah terbiasa. Sehingga ketika saya mendapatkan income dari beberapa sumber, dari ngajar, dari nguji, dari pendapatan investor, dari seminar, dari mana-mana itu udah menjadi hal biasa. Dan ini saya mau getak tularkan, ayo buat income sebanyak-banyaknya, bukan hanya teman-teman itu mengandalkan satu gaji. Dan itu bisa di-create dari sisi mana aja. Pasti bisa. Ya, tapi harus dimulai dari sekarang. Jangan nunggu nanti 5 tahun, 10 tahun, enggak. Dimulai dari sekarang. Itu ya kurang lebih, jadi nggak pusing. Pusingnya sebentar lah, paling 2-3 tahun, tapi habis itu kita akan punya recurring income yang lebih besar lagi. Kurang lebih gitu ya, untuk teman, siapa tadi namanya, bisa ke yang lainnya. Ya, Pak Asep. Ya. Oh iya, Pak Asep. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, cukup bagus juga. Apa saja sertifikat yang paling banyak digunakan di dunia profesional pasar modal? Ya, jadi kalau saya bisa katakan yang paling banyak diminati tadi yang saya sampaikan adalah manajemen risiko. Karena walaupun LSPPM dalam hal ini pasar modal yang mengeluarkan, tapi yang mengambil ini dari berbagai BUMN. Terbanyak ya, terbanyak BUMN. Pertamina sudah 5 tahun berturut-turut, mungkin RRNI, Jasa Marga, Jasa Raharja, kemudian Garuda, kemudian Pelindo, ada lagi Angkasa Pura, ada lagi. Jadi hampir sebagian besar BUMN, sebagian besar perusahaan TBK ngambil. Dan artinya, walaupun dia tidak bekerja di perusahaan sekuritas, tidak bekerja di aset manajemen, ternyata manajemen risiko tuh
dibutuhkan oleh yang sudah TBK maupun TBK, dan di luar yang tadi sekuritas maupun aset manajemen, itu banyaknya luar biasa. Bahkan mungkin kalau LSP pasar modal sampai Desember ini pekerjaannya nggak putus, setiap Sabtu itu udah pasti uji kompetensi banyak banget dan nggak putus-putus. Kedua itu adalah analis efek ya. Karena analis efek tidak hanya dibutuhkan di sekuritas, tidak hanya dibutuhkan di aset manajemen, tapi dibutuhkan di perusahaan TBK ketika menjadi investor relation atau corporate secretary. Dibutuhkan di divisi dana pensiun, divisi investasi, terutama di bagian riset untuk meriset saham. Dibutuhkan di sekuritas pasti ya, di analis. Dibutuhkan lagi di aset manajemen. Dibutuhkan lagi di perbankan, di treasury. Dibutuhkan lagi di bagian asuransi, di bagian pengelolaan dana. Jadi riset ini atau analis ini juga bisa. Nah, kalau ada satu sertifikasi kompetensi yang bisa diterima di berbagai industri, ya kenapa enggak? Karena balik lagi, sertifikasi kompetensi ada yang wajib ya. Nah, misalnya kayak WPP, wajib punya teman-teman. Kalau ngambilnya itu WPPE, wajib bekerja di perusahaan sekuritas. Tapi WPPE nggak menjadi kewajiban di dana pensiun, nggak menjadi kewajiban di asuransi, nggak kewajiban di lembaga yang lain. Tapi kalau analis efek menjadi kebutuhan risk management, menjadi kebutuhan di banyak tempat. Jadi kalau bisa dikatakan satu sertifikasi peluang kerjanya bisa di berbagai industri. Nah itu yang harusnya bagi saya menarik sekali ya. Jadi silakan ini kembali kepada teman-teman mau pilih yang mana gitu kurang lebih. Jadi peluangnya banyak dan ini adalah hal yang bagus kalau teman-teman mulai menyicil, mulai menabung untuk pokoknya kalau saya udah punya duit, saya ambil sertifikasi yang memungkinkan peluang kerja di banyak tempat. Kurang lebih begitu. Nah, tadi sudah disebutkan ya Pak, untuk peserta yang menanyakan ini, tadi sudah disebutkan ada manajemen risiko dengan analis efek. Jadi bukan hanya di pasar modal aja ya Pak, tapi di berbagai sektor juga membutuhkan sertifikat kompetensi itu. Nah, ini mungkin kita pilih 2 pertanyaan terakhir lagi ya Pak, karena waktunya juga sudah mau jam 5. Untuk pertanyaan dari Pak Taufik Ramadan. Saat ini saya masih kuliah semester 7. Sebulan yang lalu, alhamdulillah lulus ujian kompetensi CRA. Wah, selamat ya Pak Taufik. Dan ada rencana untuk magang di perbankan atau di sekuritas. Saya minta saran atau masukan Bapak mengenai rencana saya. Terima kasih banyak. Ya, rencananya bagus ya Mas Taufik ya. Saya dukung lah ya kalau misal mau magang di perbankan, apalagi sudah lulus CRA gitu. Ini saya yakin Anda akan diterima ya kalau magang ya. Di perusahaan sekuritas juga dibutuhkan. Kalau misalnya Anda mau magang boleh, di tempat saya juga boleh, silakan aja ya. Jadi kita juga bantulah teman-teman kalau bagi yang mau magang ya. Nah, cuma memang kalau punya sertifikasi enak. Nah, nanti sambil magang di tempat saya biasanya kalau ada peluang di tempat lain itu bisa saya salurkan ke teman-teman pengusaha yang saya kenal, dan itu biasanya nggak lama ya, itu juga peluang ada. Kalau kita bisa bahas tambahin aja, apalagi pertanyaan biar kita percepat kalau bisa dituntaskan. Ada dari Stephen Richard, izin bertanya Pak, jika sudah lulus S1, manakah yang lebih baik didahului? Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ataukah memperbanyak sertifikasi kompetensi khususnya dalam industri pasar modal? Ya, kalau Stephen Richard ya, ini balik lagi pilihan ya. Kalau saya punya anak, saya berharap anak saya lulus S2, ngambil S2 plus ngambil sertifikasi kompetensi. Karena walaupun lulus S2 tidak punya sertifikasi kompetensi juga berat. Ya. Jadi ambil kedua-duanya ya. Kalau memang kita punya budget, ambil S2-nya, ambil sertifikasi. Karena S2 kan cuma ada yang 1,5 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau di London ya maksimal 2 tahun. Nah, dalam masa 2 tahun kan ada jeda kosongnya. Sertifikasi kompetensi kan juga cepat, nggak lama-lama ya, itu bisa diambil berbarengan. Jadi ambil S2-nya, ambil sekalian sertifikasinya, ketika lulus akan membuat ini akan mudah untuk lapangan kerja lebih terbuka lah. Kalau kita S2, apalagi kita punya sertifikasi kompetensi. Setuju, dua-duanya ambil semua, jangan pernah ragu ya. Dan tapi biaya terbatas. Nah, ini ada lagi nih si Firlangga ya. Dia punya portofolio prestasi di bidang keuangan. Ini silakan ya Firlangga bisa WA ke saya atau email ke saya.
Kalau emang ini memungkinkan dan kamu bagus, saya yang akan memberikan beasiswa sertifikasi untuk Firlangga. Saya yakin ya. Tapi saya mau lihat bagusnya seperti apa. Kemarin saya baru berikan 3 orang hadiah ya, beasiswa ya. Beasiswa anak-anak ITB berprestasi karena juara pertama ada lomba pasar modal untuk pembuatan riset report. Tiga-tiganya dari ITB itu pelatihan dan uji kompetensi. Tapi lulus bukan jaminan ya, karena ada uji kompetensi itu nilai per orangnya kurang lebih hampir 12,5 juta. Jadi saya bisa berikan kepada mereka dan sekarang dia sudah belajar CSA karena memang prestasinya luar biasa. Jadi kalau kamu ada kemampuan kayak gitu, ayo ya saya akan bantu kamu untuk dapat beasiswa dari saya. Iya. Oke, ada lagi? Iya. Untuk Firlangga itu sudah aku taruh email LSP, nanti bisa dihubungi untuk selanjutnya. Nah, ini mungkin ada lagi Pak. Izin bertanya, jika disuruh memilih dari berbagai sertifikasi kompetensi, apa yang Bapak pilih jika mempunyai budget terbatas? Tadi udah kejawab. Udah kejawab ya. Tadi udah ambil yang itu ya, yang ambil yang misalnya yang online kan lebih murah, nanti ujiannya di LSPM ada juga. Itu kejawab ya. Bisa. Iya. Yang lainnya ada lagi? Nah, ini ada, kalau bagi kami misalnya sebuah perusahaan dan tim, kami akan arahkan untuk ambil sertifikat. Namun bagaimana agar mereka meningkatkan produktivitas di kantor kami atau malah membuka mereka untuk pindah kerja? Bagaimana mensiasatinya? Ya, dari Pak Diki. Ini memang ada satu case ya. Ketika saya memberikan sertifikasi, mereka belajar di tempat lembaga pelatihan dan ujian, akhirnya ini pakai budget kantor, dan akhirnya begitu lulus, mereka minta naik gaji, terkaget-kaget direksinya, dan akhirnya pelan-pelan mereka mengundurkan diri semua, karena memang pasar orang yang punya kompetensi sama yang belum beda harganya ya. Harga nilai kerjanya, dan akhirnya saya juga agak didebat sama si dirutnya ini, Pak Haryajid kok jadi begini ya, teman-teman yang mengambil sertifikasi di tempat Bapak dan lulus kok mereka sekarang mengundurkan diri Pak dari kami, padahal kan itu biaya dari kami. Nah, kami pada satu nggak ngerti ya, hubungan antar karyawan dengan itu pembiayanya seperti apa. Nah, mungkin case ini bisa menjadi salah satu contoh ya Pak Diki ya, bisa aja nanti yang disertifikasi oleh tempat Bapak atau tim Bapak ditargetkan Pak bahwa paling nggak bekerja setahun atau bagaimana, atau ada juga di satu bank yang memberikan target, kalau Anda target sekian maka Anda akan diberikan sertifikasi ini, kalau Anda targetnya sekian akan diberikan sertifikasi. Itu ada juga yang kayak gitu, jadi bisa disimulasiin banyak hal. Yang penting jangan sampai LSPW pasar modal nanti disalahkan gara-gara timnya pindah karena sudah punya kompetensi. Karena biasanya orang yang sudah punya kompetensi main bajak-bajakan Pak, ya di sekuritas, di aset manajemen, itu hal biasa. Jadi ini yang saya pikir harus hati-hati ya. Oke, ini ada lagi? Iya, mungkin ini menjadi yang terakhir Pak dari Pak Sultan Al-Majid. Untuk menjadi auditor, kira-kira sertifikasi apa yang cocok yang untuk saya ambil di LSPPM? Ya, kalau Pak Sultan mungkin saya pikir analis efek bisa ya, analis efek atau investment banking di kami ada ya, itu saya pikir bisa menjadi hal yang Anda prioritaskan karena dekat dengan analisa laporan keuangan, valuasi yang ini nggak jauh beda dengan pekerjaan. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Sumilir nih, sekalian aja dari Pak Sumilir ya. Terkait mengukur integritas, komitmen, dan keuangan seorang dalam waktu relatif singkat ya. Memang hanya pelatihan, ujian, dan karena itu dinyatakan kompeten. Seorang bukan hanya mampu bekerja, tapi juga mau bekerja secara total. Setuju Pak ya, karena gini Pak ya, terkait di tempat kami nih Pak ya, di LSP Pasar Modal, memang adalah bagaimana mengukur uji kompetensi atas orang itu. Selain skill, knowledge-nya juga ada attitude-nya. Nah, terkait mengukur integritas, memang biasanya kalau di SDM itu ada bagian yang mengukur Pak ya, komitmen. Dan ini juga kalau kita punya komitmen sama pasar modal, itu biasanya juga nilainya mahal ya. Nah, ini
mengukur ini bukan bagian belum menjadi bagian dari kami, tapi memang kita harus tahu orang-orang seperti ini loyal atau tidak, punya komitmen atau tidak, apalagi kalau dia sampai kompeten. Nah ini adalah hal yang bagus sekali. Nah bagi kami orang-orang yang seperti ini memang ada kriterianya Pak ya, dan biasanya akan kami sampaikan kepada calon pemberi kerja ketika mereka akan bekerja. Jadi kita emang ini orangnya bagus nih, punya integritas nih, punya ini, karena di awal sekarang ada yang penting adalah punya integriti nggak. Kalau emang enggak ini akan kurang menarik ya. Dan biasanya kita akan merekomendasikan orang-orang yang seperti itu untuk bekerja. Kurang lebih itu ya. Dan mungkin saya ini apalagi mohon izin, apa yang menjadi dasar bagi kita merebut peluang kerja, kita mempunyai sertifikasi profesi, padahal kita sudah mempunyai ijazah ya. Ya baik Pak Petrus ya, benar ya Pak, saya setuju banyak yang sudah punya ijazah sarjana ekonomi, apalagi jurusan manajemen keuangan. Tapi mohon maaf nih Pak, saya sebagai ketua LSP sering muter ke berbagai kampus, setahun bisa 100 kampus kami kunjungi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan para dosen, dekan, kajur ya, kaprodi, ini hampir kebanyakan yang saya pantau dari hasil omong-omong ternyata dosennya belum pernah bekerja, sehingga dosennya murni dari kampus bukan praktisi. Yang ini akhirnya menjadi beda, karena dosen tidak pernah kerja maka materi yang disampaikan tidak lebih dari buku, dan ini yang menjadikan anak-anak sekarang atau mahasiswa sekarang seperti kurang ya, karena ilmunya dianggap banyak tapi saya dapat dari kampus sedikit. Nah ini yang akhirnya yang bisa diperoleh di sertifikasi kompetensi. Jadi memang link and match-nya belum banget ketutup. Kalau udah ketutup enak banget ya. Sayangnya nggak, makanya dengan jenjang dengan aturan baru bahwa dari profesi bisa mengajar, ini menarik ya ke depan, bisa jadi ke depan nih link and match akan terjadi. Pertanyaan yang bagus ya Pak Petrus, terima kasih. Itu ya, saya mungkin halo Ami. Iya Pak. Saya bisa kasih kuis ya. Oh iya boleh ya, karena boleh. Sudah sampai jam 5 dan ini aja cukup menarik. Mungkin saya mau kasih kuis, tapi tolong yang ikutan ya paling tidak teman-teman semua nih bisa follow ya, paling nggak Instagram saya, Instagramnya LSPPM ya. Nah, kemudian dua hal ini yang paling nggak teman-teman harus follow. Instagramnya LSP apa nih Mi ya? LSP_pasar modal. Pasar modal ya. Iya, udah ada di chatbox buat teman-teman, udah ada di chatbox. Oke, pasar modal. Nah ini pasar modal. Nah itu ya, jadi ada nama saya, ada LSP pasar modal, dan nanti teman-teman saya berikan satu orang khusus ya, satu orang khusus ini pelatihan dan ujian. Jadi pelatihan dan ujian khusus nilainya besar ya, nilainya besar banget. Saya kasih satu orang ini untuk manajemen resiko media ya. Catat ya teman-teman ya. Pelatihan manajemen resiko media ini untuk pelatihan dan ujian. Satu orang ya, satu orang. Ini yang paling terbaik akan saya berikan. Itu yang kedua akan saya berikan satu orang pelatihan manajemen resiko media, hanya pelatihan ya. Kemudian satu orang lagi akan saya berikan pelatihan analis efek media. Ya, 3 orang tuh ya. Jadi satu adalah pelatihan dan ujian, kedua adalah pelatihan RSA, pelatihan RSA dan pelatihan CRA atau manajemen resiko media dan analis efek media. Nah ini saya ingin masukan dari teman-teman adalah jika saya mendapatkan beasiswa terkait dengan yang tadi saya sebutkan, apa sih pentingnya saya belajar ini bagi saya? Kan saya dari tadi ngomong tentang profesi, tentang kompetensi segala macam. Nah,
bagi yang terbaik memberikan opini yang nanti bisa dimasukkan ke dalam misalnya saya buat nanti odading ini ya akan saya masukkan ke dalam saya posting di dalam Instagram saya. Nah, tolong teman-teman komen ya, tolong komen jika saya dapat RSA, jika saya dapat CRA ya, itu nanti akan saya posting dan tolong teman-teman berikan komen dan like atau follow saya dan orang yang terbaik yang menurut saya yang saya pandang bagus memberikan komen atau opini bahwa saya layak mendapat sertifikasi ini, maka akan saya berikan hadiah ini ada 3. Satu ibaratnya pemenang utamanya dapat pelatihan dan uji kompetensi, tapi bukan berarti lulus ya, bukan berarti, tapi adalah kesempatan untuk pelatihan, kesempatan untuk uji kompetensi, tapi lulus tidak dijamin. Yang keduanya adalah pelatihan manajemen risiko media dan analis efek media, dan itu pelatihannya ketiga-tiganya adalah di sertifikasiku.com. Jadi tambah lagi nanti adalah teman-teman silakan follow sertifikasiku.com ya. Jadi karena dia yang memberikan juga pelatihan, jadi teman-teman nanti add sertifikasiku.com juga. Sertifikasiku, nah ini silakan nanti teman-teman masuk ke sana. Jadi silakan masuk ke sana, tapi nanti memang harus saya posting dulu odading ini, dan silakan komentar terbaik dari teman-teman akan saya berikan hadiah ini. Enak kan ya, udah dengerin gratis dikasih hadiah, enak banget ya. Tapi emang ini kesempatan bagi teman-teman yang tadi ya, saya berprestasi Pak, ya tunjukkan prestasinya di sini. Kalau memang teman-teman bisa memberikan opini dan bisa meyakinkan saya dapat beasiswa, pelatihan, bahkan sampai ujian, saya akan berikan beasiswa. Nah, itu mungkin bisa saya ulangi lagi ya Pak, buat teman-teman yang ingin mendapatkan, ada 3 orang ya Pak yang akan mendapatkan hadiah, yaitu yang pertama ada pelatihan dan ujian manajemen risiko media untuk 1 orang, 1 orang lagi untuk pelatihan manajemen risiko media, hanya pelatihannya saja, dan ada 1 orang lagi untuk pelatihan analis efek media. Nah, itu teman-teman wajib memfollow LSP Pasar Modal dan Haryajit Ramlan, serta yang terakhir sertifikasiku di Instagram. Lalu di komen jawabannya di Pak Haryajit untuk postingan yang odading gitu. Di komen jawabannya di komen. Ya, nanti saya masukin yang odading ya sekarang ya. Saya coba lihat odadingnya, nanti saya masukin. Oke, dari saya cukup ya, itu ya teman-teman semua ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Haryajit untuk ilmu yang bermanfaat, obrolan yang berfaedahnya, dan terima kasih untuk hadiahnya. Giveaway-nya hari ini, Pak. Ya, giveaway-nya ya. Jangan lupa ya teman-teman bisa absen ya. Iya. Jangan lupa juga teman-teman absen di kolom chat itu. Iya. Terima kasih Pak Haryajit untuk waktunya dan untuk ilmu yang sangat bermanfaatnya hari ini. Semoga